Majapahit menyebutnya Butuni, dalam kitab Kertagama sebut Butun yang harmoni. Mentalku anoa, jiwa pemberani, sikapku merendah demi jaga harga diri, berpegang falsafah hidup dan perjuangan, jadikan Butun kokoh berpegang pada aturan, bermartabat disegani, sekutu dan lawan dari zaman kerajaan hingga pada kesultanan. Indah-indah Moharja, Somana Mokaro, indah-indah Mokaro, Somana Molipu, indah-indah Molipu, Somana Musara, indah-indah Musara, Somana Mohagama. Siapa yang mendirikan kerajaan Buton ini? Nah, kerajaan Buton ini ternyata merupakan salah satu kerajaan Melayu dari 70 kerajaan Melayu yang ada di Nusantara. Ke-70 kerajaan Melayu itu, 42 kerajaan itu ada di Pulau Sumatera. 10 kerajaan Melayu ada di Kalimantan. 6 kerajaan Melayu ada di Malaysia. 1 kerajaan Melayu ada di Brunei Darussalam. 1 kerajaan Melayu ada di Singapura. 1 kerajaan Melayu ada di Thailand. 2 kerajaan Melayu ada di Nusa Tenggara. 3 kerajaan Melayu ada di Maluku. Dan 4 kerajaan Melayu ada di Sulawesi. Kerajaan apa saja itu kerajaan Melayu di Sulawesi? Kerajaan Buton, Kerajaan Luwu, Kerajaan Bone, dan Kerajaan Goa. Jadi 4 kerajaan itu dan 70 kerajaan secara keseluruhan pada masa lampau itu merupakan kerajaan yang bersaudara. Nah, merupakan kerajaan yang bersaudara. Itu. Jadi misalnya orang Bugis atau orang Luwu kawin dengan keturunan Raja Buton beranak laki-laki, orang Luwu bisa menjadi Sultan di Buton karena sama-sama keluarga Melayu. Kemudian orang Buton kawin dengan orang Ternate, bangsawan Buton dan bangsawan Ternate. Yang lain misalnya laki-laki, orang Ternate bisa jadi pejabat di Kesultanan Buton, dan sebaliknya dari Kesultanan Buton juga bisa menjadi pejabat di Ternate. Contoh yang lain misalnya dari Kesultanan Banjar. Sultan Buton pernah mengangkat orang terbaik dari Kesultanan Banjar sebagai pejabat Sabandar di Buton. Kenapa? Ya karena persaudaraan di dalam Melayu. Kemudian orang Buton pernah mengangkat namanya Abdurrahman Budari Wan Ali Fatani, diangkat sebagai menteri di Buton. Dia dari Thailand. Kenapa? Karena persaudaraan di dalam Melayu. Nah ini. Kemudian yang menjadi ciri kerajaan Melayu itu adalah persekutuan. Persekutuan. Jadi di mana-mana 70 itu pasti ada persekutuan untuk menjaga kesatuan yang kuat. Jadi misalnya kita di Buton, Sulawesi Tenggara, itu persekutuan Buton itu ada Muna, ada Kuli Susu, ada Kaledupa, ada Tiworo. Jadi Muna, Buton, Wolio, Kaledupa, Kuli Susu itu namanya kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan artinya kelima kerajaan itu, kalau di luar itu yang dikenal itu bukan kerajaan Kaledupa, bukan kerajaan Kuli Susu, bukan kerajaan Muna, bukan kerajaan Wolio, tapi dikenal sebagai kerajaan Buton. Karena itu Buton tidak dikenal di dalam negeri Buton, dikenal di luar Buton. Mianau Feingko, Mianau Wolio ya. Anda orang apa? Saya orang Buton. Nah ini berbeda. Jadi di dalam konteks kemelayuan itu bernama Buton, tapi di dalam konteks persekutuan lokal itu baru menyebut nama masing-masing tadi. Itu. Nah, kemudian kerajaan Buton ini yang rintis saya kira berdasarkan tadi itu adalah orang-orang Melayu itu sendiri yang kita kenal dengan Nia Patanyana itu, si Pajongan, si Camanado, si Dabangkati, dan Semalui itu semuanya orang Melayu. Itu perintis, bukan pendiri. Yang mendirikan kerajaan Buton itu juga masih keturunan Melayu. Itu ada 2 orang, yaitu Beto Ambari dan Sangariarana. Mereka itu dua-duanya menjabat sebagai menteri pertama Beropa dan menteri pertama Baluhu. Itulah Beto Ambari dan Sangariarana, yaitu anak dan bapak. Dan kedua-duanya adalah keturunan bangsawan Melayu itu sendiri. Nah, lalu kemudian mereka inilah yang mengangkat raja. Ternyata rajanya itu yang diangkat sebagai Raja Buton yang pertama bukan dari Melayu. Yang diangkat itu justru yang dari Jawa. Yang diangkat yang dari Jawa dalam hal ini menjadi raja pertama itu Wakaka.
Nah sekarang timbul pertanyaan, ketika Wakaka diangkat menjadi Raja Buton pertama, apakah wilayah pemerintahan Wakaka itu meliputi Pulau Buton dan Kepulauan Buton seperti yang kita pahami hari ini? Ternyata tidak. Kampung di Buton yang letaknya di Wolio itu baru 9 kampung yang namanya Wakaka itu diangkat jadi raja. Ditambah dengan kampung Tobe-Tobe menjadi 10 kampung, kemudian ditambah dengan Kamaru itu 11 kampung. Jadi wilayah pemerintahan Wakaka pada waktu menjabat Raja Buton, jumlah kampungnya itu baru 11. Kenapa Kamaru dia masuk Buton cepat? Ya karena Beto Ambari, anak si Pajongan, dia kawin dengan putri Raja Kamaru. Maka tanpa syarat, Kamaru masuk duluan waktu pemerintahan Wakaka sudah menjadi kampung di Kerajaan Buton. Yang lain itu masih menjadi kerajaan-kerajaan sendiri. Kemudian kampung setelah Wakaka ini 11 kampung, setelah digantikan oleh anaknya Bulawan Bona masih tetap 11 kampung. Kemudian tiba Bulawan Bona lagi digantikan oleh Batara Guru menjadi Raja Buton yang ketiga. Di situ terjadi penambahan wilayah. Kenapa? Karena putra Batara Guru ada 4 orang, 1 Tuarade menggantikan Batara Guru, kemudian 3 orang ini Batara Guru memerintahkan mereka keluar, yaitu Tua Marujuk diperintahkan untuk pergi ke Todangan dan Tumada pada hari ini ada di wilayah Kabupaten Buton. Perintahnya pergi ke daerah sana dan kawini putri mereka, lalu kemudian bujuk mereka supaya masuk bertambah menjadi Kampung Buton. Maka adalah tambahan pada waktu itu setelah dibujuk, yaitu Tumada dan Todanga menjadi 13 kampung di Buton. Lalu kemudian dia perintahkan lagi anaknya Raja Manguntu untuk pergi mempengaruhi kerajaan Batauga dan kerajaan Lubawangi, sekaligus dia kawini putri mereka. Lalu kemudian dibujuk supaya masuk di Kampung Buton, di kerajaan Buton. Jadi pada waktu Batara Guru menjadi raja di Buton itu, Kampung Buton itu baru 14. Kemudian satu lagi anak daripada Batara Guru itu Kijula. Dia berangkat ke Tiworo. Tiba di Tiworo, dia mengawini Parandea putri Raja Tiworo. Hasil perkawinan Kijula dengan Parandea lahirlah Watu Bapala. Lalu kemudian Watu Bapala dikawini oleh Raja Muna Sugimanuru. Lahirlah Laki Laponto. Pada waktu itu pusat pemerintahan Sugimanuru itu ada di Bogonabulu, di Buton Tengah hari ini, di Buton Tengah. Jadi Laki Laponto itu pada waktu terpilih menjadi Raja Buton, waktu itu dia posisinya itu ada di Buton Tengah sana. Maka Laki Laponto setelah terpilih menjadi Raja Buton, rupanya Laki Laponto waktu itu menjabat Raja Munang selama 3 tahun, tidak langsung meninggalkan kepemimpinannya di Munang. Tapi Nguruhung ini atau Laki Laponto ini dia bawahi sekaligus 2 kerajaan, tapi masing-masing punya pemerintahan yang berbeda. Ada yang menarik pada waktu itu. Ketika Laki Laponto berpindah di Buton, ada 2 kampung di Munai yang ikut berpindah tanpa syarat, yaitu Bogonabulu dan Lakudo. Nah, sejak zaman Laki Laponto, Bogonabulu dan Lakudo itu berpindah pemerintahannya di Buton, tetapi orangnya tetap berada di tempat itu. Maka karena waktu itu ibu kota kerajaan Muna atau Pancana itu ada di situ, waktu itu akhirnya pindah karena itu sudah menjadi wilayah Buton. Lalu terdengar Laki Laponto memimpin di Buton, membawahi 2 kerajaan besar, dan beberapa kerajaan sekitar itu juga telah ikut bergabung menjadi sekutu. Maka disitulah masuknya Kaledupa sebagai bagian dari kerajaan Buton. Disitulah masuknya Kabaena sebagai bagian daripada kerajaan Buton. Itu bahasa naskah. Dan pada waktu itu juga disinggung bahwa Mekonga juga masuk, tapi masuk dalam bagian persekutuan. Nah itu. Jadi pada waktu Laki Laponto ada tambahan 2 kampung baru, ditambah dengan kerajaan-kerajaan besar sudah saling mempengaruhi. Disitulah kebesaran Buton yang pertama dicapai karena wilayahnya sudah menjadi luas, karena Batauga juga sudah mempengaruhi sekitarnya, Wawangi mempengaruhi sekitarnya, masuk Buton, maka menjadilah Buton itu besar pada waktu itu. Itu pada masa pemerintahan
Laki Laponto atau Murhum. Nah, kemudian pada masa pemerintah setelah Laki Laponto digantikan putranya lah, siapa itulah Tung Parasi, kemudian digantikan lagi anaknya lagi lah Sangaci. Ya nanti pada Sultan Buton yang keempat Laelangi baru terjadi perubahan. Artinya ini kok penunjukan terus, kalau begitu tidak berfungsi orang-orang Buton yang lain yang berprestasi. Kalau dengan seenaknya orang tua menunjuk anaknya, maka disitulah adanya demokrasi pertama Buton. Nah, siapa tokoh-tokoh demokrasi yang besar di Buton itu? Rupanya ada 3 orang yang disebut bangsawan Kamburu-Buru Talupalena. Siapa mereka? Mereka itu adalah Laelangi, Lasingga, dan Labula. Disitulah awal dinasti pertama di Buton sebenarnya. Dari 3 orang ini. Dan sekaligus merupakan peletak dasar demokrasi di Buton. Siapa mereka ini? Apakah orang Mulyo? Ternyata saya hitung pangkal keturunan mereka itu dari Laki Laponto dan dari Lamaindo. Siapa itu Lamaindo? Lamaindo itu adalah Raja Batauga, yaitu punya anak 2 orang, Lasiri Tapu dan Lakabaura. Laki Laponto juga punya anak perempuan 2 orang, yaitu Paramasuni dan Bapunganila. Nah, Lasiri Tapu mengawini Paramasuni, lahir Laelangi. Itulah sultan dari Tanah Ilandu itu. Kemudian Bapunganila dikawini oleh Lakabaura, lahir Lasingga dengan Labula bersaudara. Jadi pada prinsipnya mereka bertiga menamakan dirinya Laelangi untuk bangsawan Tanah Ilandu, Labula adalah bangsawan tapi sementara Lasingga adalah bangsawan Umbebaha. Pada masa mereka itu adalah Lasingga dengan Labula bersaudara, sementara Laelangi itu adalah sepupu satu kali mereka. Masih sepupu dekat. Itu Sultan keempat. Tapi ternyata kalau sudah Sultan ke-20, mereka itu sudah sepupu 7 kali. Maka disitulah sudah tidak normal di dalam pilih-memilih Sultan di Buton, karena orang inginkan Tanah Ilandu harus kudu, inginkan Umbebaha harus kudu, inginkan tapi harus kudu, karena sudah jauh. Padahal tadinya itu berkeluarga-keluarga. Apa manfaatnya sekali menjadi pangkal Lamaindo? Lamaindo dari Batauga, Raja Batauga di Buton Selatan hari ini, sementara Laki Laponto dari Muna. Di situ tidak bisa dipisahkan perhubungan kita. Maka siapapun keturunan mereka pada hari ini, terutama mereka yang laude-laude itu, laude di Muna, laude di Buton, laude di Kulisusu, laude di Wakatobi, laude di mana saja, pasti adalah keturunan dari mereka itu. Dan ini generasi sekarang harus membaca kitab itu. Dan mereka itu tidak mematok satu perempuan menjadi istri mereka. Saya beri contoh, Muhammad Idrus Kaimuddin istrinya 33 orang. Seluruh kampung dia kawini. Anaknya 88 orang. Baru bersaudara bagaimana kawin 11 kali berapa ratus. Kalau 23 kali berapa ratus ribu. Nah ini yang harus ditarik benang-benangnya sebenarnya supaya tidak terjadi permasalahan. Lalu perlu dicatat bahwa sebelum kedatangan Belanda, sebelum Buton bekerja sama dengan Belanda, Buton itu pada masa lalu itu tidak pernah aman. Dia selalu diserang oleh Ternate, diserang oleh Goa, diserang oleh Tobungku, diserang oleh Tobelo, diserang oleh Luwu. Maka pada saat itu Buton mau tidak mau harus melindungi negaranya atau melindungi kerajaannya dengan berbagai strategi. Salah satu strategi dia bentuk 5 lapis. Lapisan pertama, benteng keraton Buton. Lapisan kedua, Suramulyo. Lapisan yang ketiga, masyarakat Paparang. Lapisan yang keempat, Mata Nasuruba. Dan yang kelima, Barata Palapalena. Disinilah Barata ini
di Muna hari ini salah pengertian, di Buton juga salah definisi. Kenapa? Mereka menyamakan seakan-akan Barata itu bagian dari bentuk pemerintahan, padahal bukan. Barata itu adalah semacam strategi di dalam negara persekutuan atau kerajaan persekutuan untuk saling melindungi. Dalam hal ini adalah semacam kerjasama di bidang pertahanan. Musuh kerajaan Buton yang berasal dari Topungku adalah tugasnya Tigoro. Mulai dari Tigoro dia keliling laut sampai Wahoni. Kemudian musuh Buton yang datang dari Tobelo, itu dari Buton Utara sampai Nurmaho karena pasti dia lewat antara itu. Musuhnya Buton berasal dari Ternate, pasti dia akan melewati antara Pulau Kaledupa dengan Pulau Batu Atas. Sementara musuh Buton yang datang dari Luwu dan Goa pasti akan melewati pulau antara Sagori dan Pulau Muna. Itulah masing-masing tugas dan cukup kuat pada waktu itu lapisan itu. Tapi ada permasalahan. Permasalahannya adalah ketika Belanda menjalin kerjasama dengan kerajaan Buton, mereka salah satu butir perjanjian itu yang disepakati adalah Belanda bertanggung jawab atas keamanan seluruh penjuru wilayah negeri Buton. Maka dengan sendirinya perang Barata sudah tidak ada. Batang Sorbat juga dianggap sudah tidak ada karena sudah Belanda yang mempertahankan negeri itu. Disitulah terjadi kekecewaan awal sebenarnya. Bahwa selama ini sudah menjadi hubungan kerjasama, tiba-tiba kok mengambil yang lain. Maka mengambil yang lain itu akhirnya mulai pada waktu itu melepaskan Tigoro menjadi pintu masuknya Goa ke Buton. Maka terjadilah masuk di mana-mana karena sudah lepas itu mata Nusorumba, sudah lepas Barata apa semua. Berdasarkan naskah kuno, saya tidak akan membuat tafsiran sehingga langsung membuat satu kesimpulan bahwa Bombonabulu kerajaan tertua begitu. Yang perlu kita catat bahwa pada hari ini wilayah Buton Tengah, sebagian Muna Barat dan Kabupaten Muna, itulah waktu itu yang namanya Kerajaan Pancana. Itu permulaan. Kemudian kita kenal sebagai Kerajaan Muna. Pancana di dalam naskah kuno itu berada, posisinya itu ada di Buton Tengah. Di Buton Tengah. Nah, ketika Laki Laponto terpilih menjadi raja di Buton, dua kampung di dalam kerajaan Muna, di dalam hal ini Kampung Lakudo dan Kampung Bomonabulu, masuk berpindah di sana. Yang di dalam naskah kuno itu disebut sebagai Wasiatina Murhum. Jadi mereka masuk di sana, tapi wilayahnya ada di Muna. Dan memang awalnya mereka adalah masyarakat kerajaan Muna. Mereka adalah pendukung setia Laki Laponto yang disebut dengan Wasiatina Murhum. Itulah posisi dua negeri itu pada waktu itu. Saya tidak mengatakan bahwa Bombonabulu dan Lakudo adalah kerajaan yang tertua. Hanya satu yang perlu dicatat, bahwa di dalam Undang-Undang Martabat 7, 12 istiadat yang dipegang oleh Sultan. 4 istiadat berasal dari Jawa, itu ada Sultan Buton. 4 istiadat berasal dari Bolio, yang disebut dengan Sarabolio. Kemudian 4 istiadat berasal dari Pancana atau Muna, yang disebut dengan Sarapancana. Apa itu undang-undang dari Jawa? Menyembah, payung kain, Pormadani, Kambisona. Apa yang dari Bolio? Baru Gaumane, baru Gabawine, Susua Bolio, Susua Papara. Apa yang dari Pancana? Itu berkaitan dengan pajak hasil bumi. Ada 4.
Jadi posisi di dalam kesultanan Pancana atau Muna itu di dalam kesultanan itu ada 4 istiadat yang menjadi peraturan sultan yang dipegang oleh sultan di sana. Itu kata Pancana tadi. Jadi memang peraturan pajak itu tertua, tapi saya tidak mengatakan bahwa Bombonabulu tertua, tetapi di sanalah Pancana. Nah, itu. Kemudian yang kedua persoalan Barata. Apakah Barata bisa mengangkat KDI? Saya sudah katakan bahwa Barata itu bukan wilayah pemerintahan. Barata itu semacam MOU penjaga keamanan ketika Buton pada waktu itu tidak aman. Jadi Barata itu artinya wilayah pertahanan untuk menjaga, membantu Kesultanan Buton menjagakan musuhnya. Kalau dia lewat di sini, tolong kami diberitahu ada musuh kami itu yang lewat di Muna misalnya. Jangan langsung serang atau apa, beritahu kami supaya disiapkan peluru, disiapkan tenaga, disiapkan berbagai perbekalan. Jadi di dalam hal ini Barata itu tidak ada kaitannya dengan pemerintahan, tidak ada hubungannya dengan KDI. Tidak ada. Barata itu arti harfiahnya penopang, pendukung, penguat pertahanan, penahan. Artinya untuk menahan musuh. Nah, ketika Buton itu sudah tidak ada musuhnya pada zaman itu, maka dengan sendirinya Barata itu hilang. Tidak ada lagi fungsi sama sekali karena tidak ada lagi penjagaan. Makanya tidak bisa dikaitkan dengan pembentukan KDI dengan nama Barata. Ini versi naskah. Tapi sekarang bisa saja dibawa-bawa seakan-akan Barata itu sebuah pemerintahan. Barata itu bagian dari taklukan misalnya. Barata itu adalah rendahan. Bukan seperti itu. Tadi sudah saya katakan bahwa Muna, Tihoro, Kolesusu, Kaledupa, Wolio itu kerajaan persekutuan. Oleh orang luar menyebutnya sebagai Buton. Oleh anak negeri menyebutnya merasa diri dari Muna, kami orang Muna. Yang merasa dari Tihoro, kami orang Tihoro. Merasa dari Kaledupa, kami orang Kaledupa. Dari Kolesusu, kami orang Kolesusu. Tetap kami orang Wolio. Tapi tiba di luar mengatakan Buton. Sebenarnya materi saya malam ini saya batasi pada 9 raja, yaitu mulai Bakaka, kemudian Bula Bambona, kemudian Batara Guru, Tuarade, Raja Mulai, Laki Laponto, Lasangaji, Latuparasi, Laelangi. Stop. Sampai pada Laelangi itu hubungan Muna dengan Buton itu luar biasa harmonis. Barata itu begitu luar biasa bagus. Ketika Laelangi menyusun undang-undang juga begitu luar biasa bagus. Tetapi ternyata isi undang-undang Laelangi itu sendiri dilanggar oleh Laelangi sendiri sejak awal. Pada waktu itu ketika masuk Belanda dengan apa namanya mengadakan perjanjian dengan Apollonius Code dalam 11 butir perjanjian dan tanggal 5 Januari 1613 kemudian ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Company, pada bulan Oktober. Ternyata Laelangi ada permintaannya kepada Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal, ada permintaan saya. Kalau saya nanti selesai masa jabatanku atau saya meninggal, maka yang harus menggantikan saya adalah anakku. Ini sudah terjadi sebenarnya. Nah, sejak itulah mulai ada friksi-friksi di tingkat Kesultanan Buton itu sendiri. Sedangkan di internal Kesultanan sudah terjadi begitu, apalagi dengan pemahaman Barata. Maka sejak itu juga Barata sudah dibuat menjadi definisi baru. Dan saya sudah tidak masuk karena hari ini saya sarankan kepada generasi muda Muna, kepada generasi muda Buton. Saya ini sudah 3 kali pergi studi di Belanda untuk kebudayaan ini. Sudah 71 tahun Muna, Buton, Belanda itu menjadi berkuasa di Nusantara ini. Mereka itu sudah melupakan itu, hanya kita yang mengingat-ingat hari ini. Jadi harapan saya, bagaimana kita 2 generasi ini untuk tidak mengingat-ingat lagi Belanda, tapi yang kita ingat-ingat itu mulai dari Bakaka sampai Dayang Iksanuddin itu, bahwa begitu harmonisnya. Jangan selalu kita campurkan Buton, Belanda, Muna. Ini kan selalu di mana negeri Nusantara ini yang dimasuki oleh Belanda tidak dirusak gara-gara Belanda. Muna tidak pernah bermasalah sebenarnya dengan Buton. Muna bermasalah dengan Belanda karena selalu ada perubahan-perubahan tadi itu dicampur tangani oleh Belanda. Jadi saya harap Belanda telah melupakan kita. Sebenarnya orang Belanda sudah tidak ada yang tahu bahasa Indonesia.
di sana. Jadi mereka sudah melupakan apalagi peristiwa-peristiwa kecil. Padahal kita di daerah, kok masih kita pelihara hal-hal yang seperti itu? Aneh sekali, kapan kita mau maju? Kita kembali, makanya saya minta adik-adik saya milenial, baca itu naskah. Baca itu naskah. Minta itu pemerintah di Buton sana untuk memelihara itu, di studi kembali itu. Tidak sedikit manfaatnya. Oke, tadi sebenarnya saya sudah konsisten bahwa saya bicara atas kapasitas saya sebagai ahli naskah. Saya sedikit menyinggung tentang bahasa beliau. Sedikit menyinggung tentang bahasa beliau. Kenapa saya singgung? Karena salah satu bahasa yang digunakan untuk menulis naskah-naskah Buton, selain bahasa Arab dan bahasa Melayu, juga menggunakan bahasa Bolio, yang orang Bolio itu sendiri disebutnya sebagai Buri Bolio. Kapan Buri Bolio itu mulai dipakai pertama kali untuk menuliskan naskah kuno? Itu kira-kira mulai tahun 1827 oleh Sultan Muhammad Idris Kaimuddin dalam menuliskan naskahnya berjudul Kabanti Bula Malino. Di sana memodifikasi huruf Arab dari 33 huruf Arab, ternyata yang digunakan untuk menuliskan bahasa Bolio itu hanya 17 huruf yang mewakilkan fonem bahasa Bolio. Nah, apa fungsi bahasa Bolio setelah ditulis di naskah-naskah kuno ini? Fungsi bahasa Bolio itu sekurang-kurangnya ada 3. Selain menjadi bahasa pergaulan sehari-hari untuk komunitas Bolio itu sendiri, bahasa Bolio ini digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan. Bahasa resmi kerajaan, kemudian bahasa Bolio itu digunakan sebagai bahasa Islam atau yang disebut dengan bahasa Sufi. Itu, jadi sebenarnya jangan kita main-main dengan bahasa Bolio ini. Dan seluruh petinggi-petinggi di Muna, di Buton, di Kaledupa, di Kuli Susu, yang pada hari ini barangkali umurnya 80-an tahun, 90-an tahun, itu pasti mereka itu tahu bahasa Bolio. Hanya kita hari ini sudah tidak mau mempelajari itu, karena sudah lebih banyak memahami wilayah administrasi, perkembangan baru. Padahal dulu itu wajib mempelajari bahasa Bolio itu, karena bahasa persatuan, di samping bahasa resmi kerajaan, bahasa Islam. Jadi orang pada waktu itu di mana-mana itu wajib belajar bahasa Bolio, karena harus kita tahu bersama bahwa Bolio itu seluruh kepulauan Buton, mau Muna, mau Wakatobi, itu adalah kiblatnya Bolio, karena di sanalah pusatnya para ulama. Disitulah sebenarnya penjagaan terutama terhadap Buton pada masa lampau, karena Bolionya itu jangan sampai para ulama di sana terganggu berpikir. Nah, disinilah bahasa Bolio seharusnya hari ini dikembangkan, jangan mengembangkan bahasa Korea. Sekarang harus dimasyarakatkan kembali. Nah, itu intinya, karena bahasa Bolio bahasa Islam toh. Bahasa kenegaraan. Nah, itu luar biasa itu. Kita harus bedakan asal usul orang Muna, asal usul orang Tolaki, asal usul orang Buton. Itu beda-beda. Tetapi asal usul bangsawan Tolaki, bangsawan Buton, bangsawan Muna itu berkeluarga-keluarga. Saya beri contoh, ketika Elulanggai kawin dengan Bealanda melahirkan Wasitao, lalu kemudian Wasitao dikawini oleh Latiworo, lalu lahir Warandea. Warandea dikawini Kijula, Kijula anaknya Batara Guru, Raja Buton yang ketiga. Jadi dalam hal ini hari ini bangsawan-bangsawan di Buton itu, bangsawan-bangsawan di Muna itu, bangsawan-bangsawan di Tolaki ini, itu ada hubungan darah yang paling kental pada masa lalu. Tidak bisa dipisahkan. Dan pintunya itu adalah Latiboro. Karena Latiboro ini bersaudara dengan Laeli, Raja Muna yang pertama. Raja Tiboro yang pertama adalah Latiboro, yang kawin dengan Wasitao. Istri Wasitao adalah dari kerajaan Mekong, dari kerajaan Konabe. Jadi itu tidak bisa dipisahkan, saya kira. Untuk menyebut yang tadi itu saya kira tidak mau menghubungkan, tapi yang jelas kita suku-suku bangsa di sini, Bugis, kemudian Tolaki, Muna, Buton, itu tidak ada orang lain, semua bersaudara-saudara. Silakan buka naskah kembali, lagi-lagi buka naskah, karena itu informasi masa lalu.
generasi milenial kita tidak ada yang mau menoleh ke belakang, hanya menatap ke depan. Itu yang terjadi. Informasi masa lampau, rekaman pikiran nenek moyang mengenai sejarah, mengenai genealogi, mengenai peraturan, mengenai hukum, mengenai agama, itu mereka sudah rekam. Dan kerajaan itu, khususnya naskah-naskah itu, jelas pasti akan merekam yang baik-baik. Nah, rekaman yang baik-baik ini hari ini diabaikan oleh generasi. Coba mari kita kembali pada rekaman-rekaman itu seperti apa. Jangan hanya lihat internet, pendapat orang-orang baru. Mari kita menoleh ke belakang. Dalam hal ini menoleh masa lampau kita. Penutup dari saya, mari kita memahami bersama masa lampau yang telah direkam oleh nenek moyang kita. Itu yang terutama menurut saya. Tanpa kita kembali ke sana, tidak bisa kita memahami perbedaan. Kita selalu selama ini menggunakan perbedaan itu sebagai alat konflik. Terutama perbedaan di dalam menafsirkan sejarah. Padahal di dalam sejarah, satu-satunya ilmu yang menghalalkan satu kata 5 huruf, yaitu FERSI versi. Dari Pak Yusri, berbeda dengan saya di dalam menyampaikan sejarah suatu tokoh, itu tidak boleh, lah Yusri benar, saya salah. Misalnya di dalam kita menversikan Laki Laponto atau Murhum, orang Muna bukan begitu seperti yang dikatakan orang Tolaki misalnya. Orang Tolaki bukan seperti dikatakan orang Buton, itu salah. Orang Buton tidak, itu tidak benar dari Muna, itu tidak boleh. Apa yang dikatakan dari Muna itu versi Muna. Apa yang dikatakan dari Tolaki itu versi Tolaki. Dan apa yang dikatakan oleh dari Buton itu versi Buton. Karena memang di sana dihalalkan dan itu tidak bisa dijadikan barang perdebatan.